sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe. Terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita ke materi, saya mau nanya nih, siapa di sini yang di rumahnya punya peliharaan seperti kucing? Oke, nah kira-kira yang punya peliharaan kucing, apakah kalian pernah mengamati kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Lalu hewan lain, contohnya ayam, apakah ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Untuk mengetahuinya, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara berkembang biaknya. Yuk simak sama-sama materinya ya teman-teman. Setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah hewan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hewan, baik itu hewan peliharaan, hewan langka, maupun hewan liar. Pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya kalian punya 2 ekor kucing yang kalian pelihara di rumah, tetapi ukuran kucing yang pertama tubuhnya lebih kecil dibandingkan kucing yang lainnya. Itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan. Jadi, mencakup yang pertama genetik dari induknya, kedua karena hormon dalam tubuh hewan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan sinar matahari. Nah, teman-teman, bahasan selanjutnya adalah tentang perkembangbiakan. Ada yang tahu nggak perkembangan dan perkembangbiakan hewan itu apa ya? Nah, teman-teman, kalau perkembang itu adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ fisik. Contohnya seperti burung ketika menetas, dia belum bisa terbang. Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan organ fisiknya mulai berkembang. Akhirnya dia bisa terbang tanpa adanya bantuan. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, teman-teman, berikut adalah cara bagaimana hewan berkembang biak. Yang pertama, bertelur atau biasa dikenal dengan istilah ovipar. Contohnya seperti ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara melahirkan atau biasa dikenal dengan istilah vivipar. Contohnya kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang dengan cara bertelur dan melahirkan atau dikenal dengan istilah ovovivipar. Nah, bagaimana sih caranya hewan tersebut bertelur tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya, lalu induknya mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan? Contohnya adalah buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya, mulai dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tadi contoh yang pertama adalah ayam. Ayam
memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuh berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, membutuhkan makanan dan minuman. Fase pertumbuhan hidup ayam dimulai dari telur, akan menetas menjadi anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda, dan akan tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Hewan lainnya yang bertelur adalah ikan. Ikan memiliki ciri-ciri yang pertama, bernapas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan hidup ikan dimulai dari telur, kemudian telur tersebut berubah menjadi ikan kecil, lalu berkembang menjadi ikan dewasa. Nah, hewan ketiga yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah katak. Fase pertumbuhan hidup katak dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi kecebong tanpa kaki, lalu berkembang menjadi kecebong dengan kaki, lalu tumbuh menjadi katak muda, dan terakhir tumbuh menjadi katak dewasa. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur selanjutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu, fase pertumbuhan hidup kupu-kupu dimulai dari telur menempel di daun, lalu telur tersebut menetas menjadi ulat atau larva. Nah, selama menjadi ulat ini banyak makan daun. Nah, setelah itu ulat tersebut akan melepaskan kulitnya dan berubah menjadi kepompong selama beberapa minggu. Setelah itu, barulah kepompong tersebut menjadi kupu-kupu. Hewan selanjutnya yaitu nyamuk. Beberapa jenis nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya demam berdarah. Berkembangnya nyamuk dikarenakan banyak genangan air. Untuk itu kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakannya. Fase pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur sekali bertelur. Lalu telur tersebut menjadi jentik-jentik. Lalu jentik-jentik nyamuk itu berubah menjadi pupa. Dari pupa akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Cara perkembangbiakan yang lainnya yaitu melahirkan. Contoh hewan yang melahirkan adalah kucing. Nah, fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, teman-teman, semoga penjelasan dari saya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.